Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana teman-teman bisa masih diberi kesehatan sehingga dapat melihat presentasi kelompok 6. Yang terhormat Ibu Ari Romawati, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita anak. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Catur Putra Sukti, NIM 044 selaku moderator. Yang kedua Fadilatus Soleha, NIM 037 selaku pemateri. Yang ketiga Ayumi Cahya Muslim, NIM 029 selaku pemateri. Yang keempat Muhana Sabina, NIM 048 selaku pemateri. Yang kelima Desi Safira, NIM 015 selaku materi. Yang keenam Wijayanti, NIM 012 selaku pembaca kesimpulan materi yang sudah kami sampaikan. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita simak materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Fadilatus Soleha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerita anak. Unsur intrinsik cerita anak adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan karya sastra itu hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang faktual akan dijumpai jika seseorang itu membaca karya sastra. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Itu menurut Nurgiantoro 2007. Lalu unsur intrinsik di dalam cerita anak adalah yaitu unsur-unsur yang membangun suatu kesatuan atau kebulatan kesatuan dari regulasi diri atau membangun sesuatu struktur unsur-unsur itu yang bersifat fungsional, artinya diciptakan oleh pengarang untuk mendukung maksud secara keseluruhan dan maknanya yang ditentukan oleh keseluruhan cerita itu menurut Waluyo 2011. Lalu yang dimaksud untuk intrinsik cerita anak adalah unsur yang membangun karya sastra yang dapat ditemukan dalam karya sastra sendiri. Sedangkan menganalisis karya sastra yaitu seorang itu mencoba memahami suatu karya sastra berdasarkan informasi yang dapat ditemukan di dalam karya sastra itu, atau secara eksplisit itu jelas terdapat dalam karya sastra. Hal ini berdasarkan pada pandangan suatu karya sastra yang menciptakan dunianya sendiri yang berbeda dengan dunia nyata berdasarkan pendapat atau simpulan unsur intrinsik cerita anak. Lalu menafsirkan, menganalisis, memberi contoh, dan mengklasifikasi unsur pembangun cerita anak. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Ayumi. Mari kita simak penjelasan materinya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septika Ayumi Cahya Muslim dengan NPM 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen unsur intrinsik dalam cerita anak. Komponen unsur intrinsik itu ada 7, yaitu yang pertama ada tema. Tema adalah suatu dasar dari pengembangan suatu cerita, yang artinya tema adalah gagasan pokok yang mendasari suatu karya yang maknanya tema itu dasar atau inti dari sebuah karya. Tema itu memiliki ciri-ciri yaitu seperti tema biasanya menceritakan persoalan yang dikemukakan, dapat kesan melalui peristiwa, yang terakhir itu kisah atau suasana. Contoh dari tema itu sendiri perilaku atau sifat manusia. Fungsi tema itu sendiri untuk mempermudah pengarang dalam menuliskan cerita pendek atau suatu karangan agar karangan yang dibuat tetap berada pada tema. Unsur intrinsik selanjutnya itu yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita. Alur sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yaitu menceritakan suatu peristiwa yang runtut mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Alur
Alur mundur itu menceritakan peristiwa dari bagian akhir terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya alur campuran. Alur campuran menceritakan dari bagian inti kemudian menceritakan kejadian awal dan selanjutnya baru kejadian yang masa lalu. Terus unsur dari intrinsik yang ketiga yaitu ada tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Dalam tokoh ini ada beberapa perwatakan seperti protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu baik dia berperan sebagai pemeran utama. Antagonis yaitu pemeran yang jahat. Tokoh ini sering memunculkan konflik. Yang terakhir itu ada tritagonis, itu sebagai tokoh yang berperan sebagai penengah, yaitu yang menyelesaikan masalah di antara prota dan anta. Unsur yang keempat itu ada latar. Latar atau setting adalah keterangan mengenai tempat, waktu, suasana, kejadian, peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar merupakan satu tempat kejadian peristiwa yang adegannya dalam sebuah cerita. Sedangkan setting suatu peraturan yang berada pada sebuah cerita. Setting menggambarkan waktu dan suasana. Unsur yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang seseorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga cerita bisa hidup karena disampaikan dengan baik kepada pembaca maupun pendengar. Sudut pandang itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu seperti aku, kami, atau saya. Sudut pandang orang kedua itu seperti kalian, kau, kamu, atau anda. Yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga, yaitu seperti ia, dia, atau mereka. Unsur yang keenam ada gaya. Gaya bahasa adalah cara khas dalam menggunakan bahasa untuk menyatukan pikiran dan gagasan, baik tulisan maupun lisan. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, ada amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Sekian dapat saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Muhana Sabina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian unsur ekstrinsik cerita anak. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra, atau secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bangunan cerita karya sastra. Unsur ekstrinsik meliputi nilai-nilai yang terkandung pada sebuah karya sastra. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Desi. Selanjutnya D. Komponen-komponen unsur ekstrinsik cerita anak. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan pandangan ideologis suatu masyarakat pada negara, seperti kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan riwayat hidup penulis atau pengarang cerita tersebut, misalnya psikologis dan aliran sastranya. Yang ketiga, ada nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai yang merupakan unsur ekstrinsik. Nilai tersebut meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Terima kasih. Setelah anggota kami menjelaskan materi-materi tersebut, saudari Wijayanti akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari seluruh materi yang kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya sastra yang terdiri dari tema, alur atau plot, tokoh atau penokohan, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Unsur tersebut secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Selain memiliki komponen unsur intrinsik, adapun komponen-komponen unsur ekstrinsik yang terdapat pada cerita anak yaitu meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsik. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.